Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Setelah sekian lama saya vakum dari membuat video. Dan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang kemarin di hari Kamis pagi, tepatnya 6.30, masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan yang bunyinya kira-kira seperti ini. Ustadz, saya sudah berjamaah sholat subuh di masjid, kemudian namun saya pulang untuk kemudian saya lanjutkan berzikir hingga matahari terbit, kemudian saya sholat 2 rakaat yaitu sholat syuruk. Apakah yang saya lakukan ini termasuk kategori orang-orang yang akan mendapat pahala haji dan umroh? Baik. Kita akan bahas dulu atau kita bacakan dulu hadis yang menjadi landasan dan dasar permasalahan ini. Hadisnya adalah hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 586. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin qala tammatin. Barang siapa yang melakukan salatul ghadah. Al-ghadah artinya awal hari, yaitu pagi. Salat subuh disebut salatul ghadah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk setelah salat, tidak langsung pulang sampai matahari terbit untuk berzikir. Kemudian dia salat 2 rakaat, tidak disebut nama atau istilah salat syuruk dalam hadis ini. Maka baginya pahala seperti orang yang berhaji dan umrah. Sebelum kita lebih jauh membahas dan menguraikan isi kandungan hadis ini, ada baiknya kita juga singgung perdebatan ulama atau perbedaan pendapat. Ada yang menghasankan hadis ini, artinya boleh untuk diamalkan. Ada juga atau bahkan banyak, ya, al-jumhur ala tad'ifi. Jumhur ulama mendoifkannya dengan dalih atau argumen adanya seorang yang disebut dengan Abu Dhilal. Namanya adalah Hilal ibn Abi Hilal. Dinyatakan do'if oleh para ulama. Sehingga banyak ulama yang mendo'ifkan hadis ini. Ala kulli hal, jika kita katakan hadis ini sahih dan kita amalkan, bagaimana harus mengamalkannya? Baik, tentu di antara ulama yang menghasankannya atau yang mengatakan hadis ini hasan adalah Al-Imam At-Tirmidzi sendiri dalam sunannya. Kemudian dari kalangan ulama kontemporer adalah Syekh Al-Albani di dalam As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah dengan nomor hadis 3403. Baik. Lalu bagaimana kita memahami hadis ini? Khususnya terkait pertanyaan yang tadi kita paparkan, maka kita nukil saja bagaimana ulama memahaminya. Di antaranya yang kita nukil sekarang adalah pernyataan atau pendapat Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti dalam kitabnya Zadil Mustaqni. Beliau mengatakan untuk mendapatkan pahala haji dan umrah dengan berzikir setelah salat subuh sampai terbit matahari dan salat syuruk, pertama, karena ini adalah pahala besar, maka yang harus kita ingat, kita harus ketat mengikuti tiap langkah, tiap amalan yang disebutkan dalam hadis ini tentunya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti mengatakan yang pertama kita harus perhatikan adalah orang yang akan mendapat pahala ini adalah orang yang sholat subuhnya berjamaah. Maka tidak berlaku bagi mereka yang sendirian di rumah. Ini yang perlu kita ingat pertama. Man shallal ghadata fi jama'atin. Bahkan beliau mengatakan jamaahnya, meskipun jamaah yang biasa kita kenal adalah berjamaah di masjid bersama imam ratib, namun juga mencakup jama'atus safar. Jamaah yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang sedang dalam safar, itu juga disebut jamaah. Maka mereka pun dapat kategori jamaah. Kemudian jama'atul ahli, bagi orang yang takhallafa li'udrin, tidak salat subuh berjamaah di masjid karena adanya udur. Kemudian dia sholat berjamaah bersama anak dan istrinya, maka dia masuk kategori ini. Jika punya udzur, sekali lagi. Bagi yang tidak berlaku. Nah, yang kedua teman-teman, an yajlisa yadhkurullah. Untuk mendapatkan pahala tadi, setelah sholat subuh berjamaah di masjid, harus adanya duduk dengan sambil berzikir sampai matahari terbit. Menurut beliau, waktu setelah sholat sampai terbitnya matahari itu adalah digunakan berzikir kharaja makhrajal ghalib. Mayoritas waktu dari mulai setelah sholat sampai
sampai terbitnya matahari itu mayoritas waktu itu dia gunakan untuk berzikir. Dan zikir itu maknanya atau cakupannya luas. Bisa berzikir dalam artian bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil, atau zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran, atau mengisi kajian, atau mendengarkan kajian, atau saling menasehati dalam kebaikan dengan teman. Nah, itu semua masuk kategori zikir. Kalau itu dilakukan, maka itu masuk kategori orang yang mendapat atau akan mendapat pahala yang kita katakan di sini dalam hadis ini. Dan sebaliknya, kalau orang yang sudah sholat subuh kemudian dia duduk, namun duduknya hanya untuk main HP atau bermalas-malasan, ngantuk, tidur-tiduran, maka dia tidak masuk kategori orang yang akan mendapat pahala haji dan umrah ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ini permasalahan yang ketiga ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti rupanya termasuk yang berpendapat bahwa an yakuna fi musalla. Berdasarkan hadis sahih Muslim, bahwasan Nabi biasanya setelah salat subuh duduk fi musallahu, ya. Yang jadi akar permasalahan di sini adalah kata fi musalla. Musalla artinya tempat salat. Nah, menurut Syekh Mukhtar Asy-Shinqiti, bahkan orang untuk mengambil mushaf saja berjalan pindah dari tempat salatnya, ya, posisi salat di mana dia salat subuh tadi berjamaah di situ atau di lantai dia salat itu, dia pindah berzikirnya atau ngambil Qur'annya, maka itu tidak dapat. Ini terlalu ketat pendapat ini. Sehingga saya pun secara pribadi lebih cenderung mengatakan yang penting dia tetap di masjid di mana dia sholat, tidak mesti di posisi setelah dia sholat atau di posisi dia sholat. Karena akan berat sekali kalau kita harus tetap berada di situ, khususnya orang-orang yang sudah masuk usia lanjut, yang punggungnya terkadang sakit, duduk di satu tempat dengan posisi yang sama, dia butuh bersandar. Maka sekali lagi yang saya cenderung kepadanya adalah pendapat yang mengatakan semua yang penting dia masih berada di masjid, maka dia berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia salat syuruk, maka dia akan mendapat keutamaan ini. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu yang dapat kita sampaikan dan kita simpulkan lagi untuk menjawab pertanyaan tadi. Intinya bagi orang yang sudah salat subuh berjamaah di masjid, hendaknya jangan pulang. Kalau ingin mendapatkan keutamaan tadi, pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah, hendaknya dia tetap duduk di dalam masjid tersebut, tidak harus di posisi yang pertama saat dia sholat, tidak. Yang penting masih dalam masjid yang sama, kemudian dia harus berzikir mengisi waktunya sampai terbit matahari, bukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, harus yang bermanfaat yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mesti tasbih, tahmid, dan takbir serta tahlil. Yang penting ada pendekatan diri kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, dia harus melaksanakan sholat syuruk. Nah, sholat syuruk ini juga ada khilaf di kalangan ulama. Apakah sholat syuruk itu adalah sholat yang sama dengan yang disebut sholat duha? Ada yang mengatakan sama. Dan inilah yang paling saya dekat atau saya pilih. Karena memang para ulama mengatakan seperti halnya dikatakan oleh Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli dari kalangan Asy-Syafi'i. Kemudian dari para ulama kontemporer yang tergabung dalam penulisan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, mereka mengatakan dengan mentelaah pendapat-pendapat para ulama, para fuqaha, dan juga dalil-dalil yang ada bahwasannya sholat duha itu adalah sholat syuruk. Nah, kemudian ada ulama yang menengahi bahwasannya sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu, sedangkan sholat duha adalah sholatnya duha yang dilaksanakan kira-kira jam 8 sampai jam menjelang zuhur. Sedangkan sholat syuruk yang juga bila kita lakukan juga hakikatnya melakukan sholat duha adalah yang dilakukan di awal waktu. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi sholat syuruk itu sebenarnya bagian daripada sholat duha, hanya penamaannya berbeda karena dia lebih awal. Syuruk itu sendiri kan berasal dari kata asyraqa yusyriku yang artinya terbit atau mulai bercahaya. Jadi sholat itu disyariahkan pada waktu saat matahari mulai terbit. Tentu di luar waktu yang tidak disunahkan, ya, atau waktu-waktu yang dibenci, yang tidak disukai oleh syar'i, yaitu pada pas atau saat baru saja terbit. Oleh karena itu para ulama memberikan patokan, yaitu ala qaidi rumhin, saat matahari sudah mulai kelihatan bayangan tombaknya itu seujung tombak itu, atau dengan hitungan jam seperti sulus atau rubu'u sa'ah ba'da asyuruk, 15 menit atau 20 menit setelah matahari terbit. Itu kira-kira waktu salat syuruk.
Demikian teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya terkait dengan audio karena memang ini ada qadarullah kerusakan di mikrofon kami. Mudah-mudahan tetap bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.